Anda pernah seperti ini, sudah niat bangun pagi, sudah pasang alarm, tapi tetap saja kembali ke kebiasaan lama. Anda mematikan alarm tersebut sambil bilang masih ada waktu 5 menit lagi. Tapi akhirnya Anda bangun kesiangan. Anda ingin hidup sehat, produktif, disiplin, tapi realitanya hari demi hari Anda ulangi pola yang sama. Gagal, kecewa, lalu menyalahkan diri sendiri. Sekarang, bagaimana kalau saya katakan masalahnya bukan pada Anda, bukan karena Anda kurang niat, bukan karena Anda pemalas, tapi karena selama ini Anda mengandalkan sistem yang salah, atau bahkan tidak punya sistem sama sekali. Di buku Atomic Habits karya James Clear ini dijelaskan bahwa satu hal yang mind-blowing, Anda tidak akan naik setinggi tujuan Anda, tapi akan jatuh ke level sistem harian Anda. Dan ini menjelaskan kenapa motivasi Anda naik turun, kenapa target Anda sering gagal, dan kenapa uang Anda tidak berkembang meski sudah mencoba investasi di berbagai instrumen investasi. Jadi di video ini saya akan bongkar rahasia membentuk kebiasaan yang benar-benar bertahan. Bukan berdasarkan motivasi sesaat, tapi dengan sistem yang bisa bekerja meskipun Anda sering malas, lelah, atau kehilangan arah. Dan hati-hati, karena ada satu kesalahan kecil dalam sistem Anda yang tanpa sadar telah menghancurkan progres Anda selama ini. Saya akan bongkar selamanya, dan mungkin ini adalah video yang paling Anda butuhkan saat ini. Selamat datang di channel ini, channel review buku populer. Saya Sidik, dan hari ini kita akan bersama-sama mengubah kebiasaan jelek Anda secara mudah dan ringan. Buku ini telah menyadarkan saya dalam memperkuat kebiasaan dan menghancurkan kebiasaan jelek. Sejak tanggal 10 Mei 2021 yang lalu, saya membeli buku ini senilai 108 harganya. Saya selalu tuliskan tanggal, bulan, tahun, dan harga buku biasanya ketika saya membeli buku baru. Nah, sekarang tentu harganya berbeda, Anda bisa cek sendiri ya. Dan buku ini berjudul Atomic Habits karya James Clear. Dia adalah seorang penulis sekaligus pembicara yang berfokus pada kebiasaan, pengambilan keputusan, dan perbaikan berkelanjutan. Dia adalah penulis buku terlaris nomor 1 di New York Times. Buku Atomic Habits ini sudah terjual lebih dari 20 juta kopi di seluruh dunia dan sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 60 bahasa. Buku ini versi bahasa Indonesia ya, dengan jumlah halaman sampai penutup itu hanya 310 halaman. Jadi kalau Anda sehari menyelesaikan 10 halaman saja, misalkan habis subuh 5 halaman, menjelang tidur Anda menghabiskan 5 halaman, saya rasa cukup Anda untuk menghabiskan membaca buku ini selama 1 bulan atau kurang untuk menyelesaikan membaca buku ini. Targetkan saja untuk kasih makan otak Anda bulan ini menyelesaikan membaca buku ini. Apakah Anda siap? Jika siap, silahkan komentar di bawah ini buku apa yang ingin Anda selesaikan dibaca di bulan ini. Silahkan tulis di kolom komentar judul buku apa yang ingin Anda baca di bulan ini. Buku ini menurut saya enak dibaca dengan instruksi yang jelas, dan setiap akhir bab selalu ada rangkuman dan action yang harus Anda lakukan. Dimulai dari pembahasan tentang dasar-dasar mengapa perubahan sangat kecil menghasilkan perbedaan besar. Kemudian mulai membahas 4 kaidah sederhana yang menjadi substansi penting di buku ini, yaitu kaidah menjadikan terlihat, menjadikan menarik, menjadikan mudah, menjadikan memuaskan. Dan baru di bagian akhir dibahas taktik-taktik tingkat mahir tentang bagaimana beralih dari sekedar bagus ke benar-benar dahsyat. Tentu saya akan memberikan pembahasan terbaik sesuai dengan substansi yang ada di buku ini, agar Anda tidak harus membaca ratusan halaman, namun cukup menghabiskan waktu berharga dan bermanfaat menonton video ini sampai selesai untuk memberikan makan kepada otak Anda, sehingga Anda jangan sia-siakan kesempatan terbaik Anda untuk merubah kebiasaan Anda menjadi kebiasaan terbaik dan bertahan lama. Simak pembahasannya sampai tuntas. Pernahkah Anda merasa sudah mencoba berbagai cara untuk berubah, tapi tetap kembali ke kebiasaan lama? Anda mungkin sudah membuat resolusi tahunan, mengatur target keuangan yang rapi,
Hari pertama Anda semangat, hari kedua ya masih oke, tapi minggu ketiga mulai bolong-bolong, minggu keempat mulai lupa, mulai malas, lalu balik lagi ke rutinitas lama seperti scroll media sosial, menunda-nunda, bergadang, bangun kesiangan, dan setiap hari malas karena tidak jelas apa yang harus Anda lakukan. Apakah ini yang terjadi pada Anda? Akhirnya Anda menyalahkan diri sendiri dan Anda bilang, saya memang tidak disiplin. Tapi bagaimana kalau sebenarnya bukan Anda yang salah, melainkan sistem yang Anda bangun yang tidak mendukung perubahan itu? Ya, bisa jadi tujuan Anda mungkin sudah jelas. Ingin jadi milioner, ingin sehat, ingin kerja lebih produktif, ingin bebas secara finansial. Tapi seperti yang dikatakan James Clear, penulis buku Atomic Habit ini, masalahnya bukan pada tujuan, tapi pada sistem harian yang Anda jalani setiap hari. Misalnya Anda ingin hemat tapi belanja online tanpa catatan. Ingin menulis buku tapi Anda tidak menyediakan waktu khusus setiap hari. Tujuannya baik, tujuannya besar, tapi sistem yang Anda bangun jalurnya belum tepat. Menurut Clear, pada halaman 21 dia memberikan nasihat pada Anda. Sukses adalah produk kebiasaan sehari-hari, bukan transformasi yang hanya sekali seumur hidup. Kadang kita menunggu momen. Perubahan bukan soal momen besar, tapi soal keputusan kecil yang Anda ulang terus-menerus. Seperti Anda misalkan melakukan investasi, hari ini sedikit, besok sedikit, tapi kalau konsisten, hasilnya bisa mengejutkan Anda. Bayangkan Anda memanaskan es batu dari 25 derajat ke 31 derajat. Tidak ada yang berubah, tapi begitu menyentuh 32 derajat, es mulai mencair. Apakah usaha sebelumnya sia-sia? Tidak, justru disitulah energi disimpan. Itulah kekuatan 1% per hari. Perubahan kecil tapi konsisten. Karena kalau Anda terus melakukannya selama setahun, hasilnya bukan cuma kelihatan, tapi bisa mengubah hidup Anda. Jadi, kalau hari ini Anda merasa stuck, bukan berarti Anda malas. Mungkin sistem Anda saja yang belum tepat, dan kabar baiknya, sistem bisa diubah. Pertanyaan sekarang, sistem seperti apa yang benar-benar bekerja dan kenapa tanpa sadar banyak orang justru menciptakan jebakan dalam rutinitasnya sendiri? Itu yang akan kita bahas di video berikutnya. Jadi pastikan Anda klik tombol subscribe karena ini akan mengubah cara Anda melihat disiplin, motivasi, bahkan cara Anda membentuk identitas diri Anda. Anda merasa semangat saat mulai mengejar tujuan, misalnya ingin turun berat badan, ingin menabung dan investasi, atau menyelesaikan penulisan banyak buku, tapi di tengah jalan semuanya tiba-tiba berhenti. Awalnya Anda disiplin, bahkan sampai beli alat dan aplikasi baru, tapi minggu ketiga mulai longgar, mulai lupa. Dan ketika tujuan itu gagal tercapai, Anda menyalahkan diri sendiri atau bahkan berhasil pun kadang malah terasa kosong seperti, lalu apalagi ya? Itu karena Anda terlalu fokus pada tujuan tapi lupa membangun sistem yang mendukungnya. Apakah membuat tujuan sama sekali salah? Tidak berguna? Dijawab oleh Clear di halaman 30, tentu saja tidak. Tujuan itu baik untuk menetapkan arah, tapi sistem adalah yang terbaik untuk mendapatkan kemajuan. Sederhananya begini, Anda bisa saja bilang, saya ingin menulis 1 buku tahun ini, tapi itu baru arah. Yang membuat Anda benar-benar maju adalah sistem harian. Seperti setiap selesai sholat subuh sambil ngopi, saya menulis 1 halaman. Sistem kecil tersebut yang membuat Anda tetap berjalan. Bahkan saat motivasi sedang turun karena tujuan hanya sekali tercapai, tapi sistem ia bisa Anda jalani seumur hidup. Sekarang coba Anda bayangkan ada orang yang mendaki gunung. Keduanya tahu puncaknya di mana. Tapi yang satu hanya terus menatap puncak dan ingin cepat sampai. Sementara yang lain fokus menikmati setiap langkah kecil. Menurut Anda, siapa yang kemungkinan besar akan bertahan sampai atas? Itulah kuncinya, berhenti terlalu sibuk menatap tujuan. Fokuslah membangun sistem kecil yang Anda jalani hari demi hari. Inilah makna terdalam di balik kata atomic.
Anda sekarang mungkin sadar bahwa Atomic Habit merujuk ke satu perubahan sangat kecil, peralihan sangat remeh, perbaikan yang hanya 1%. Namun, Atomic Habit bukan hanya kebiasaan kecil yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Sama seperti atom-atom yang membentuk molekul, Atomic Habit adalah unsur pembentuk hasil-hasil yang luar biasa. Pertanyaan penting sekarang, bagaimana membangun sistem yang benar-benar bekerja untuk Anda, bukan hanya sekedar to-do list. Di pembahasan berikutnya, saya akan bongkar bagaimana kebiasaan kecil bisa membentuk ulang identitas Anda, dan bagaimana sistem yang tepat bisa membuat Anda bertumbuh secara konsisten, bukan sekedar sesekali berhasil. Sebelum melanjutkan, saya memberikan informasi bahwa video ini tidak akan hadir jika tidak didukung oleh Anda. Salah satu dukungan terbaik Anda dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Silahkan subscribe sekarang. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya. Karena bagian pembahasan ini akan mengubah cara Anda melihat perubahan. Bukan dari apa yang Anda lakukan, tapi dari siapa Anda sebenarnya. Inilah yang sering membuat Anda gagal tanpa Anda sadari. Anda ingin menjadi pribadi yang disiplin tapi tetap tidur larut malam dan bangun kesiangan. Anda ingin hidup sehat tapi olahraga terus tertunda. Atau Anda ingin lebih fokus tapi setiap 5 menit tangan Anda kembali membuka media sosial. Lama-lama Anda mulai berpikir, mungkin memang saya begini orangnya. Padahal bukan karena Anda yakin, tapi karena kebiasaan Anda seolah menguatkan label itu. Disinilah letak masalah yang sering tidak disadari. Perubahan sejati tidak dimulai dari perilaku, tapi dari identitas. Bukan soal apa yang Anda lakukan sesekali, tapi siapa yang Anda yakini diri Anda setiap hari. Penulis pada halaman 31 menyebutkan bahwa mengubah kebiasaan itu sulit jika Anda tidak pernah mengubah keyakinan mendasar yang mengantar ke perilaku lama. Dan perubahan perilaku yang sejati adalah perubahan identitas. Dengan konsep kebiasaan berbasis identitas, Anda berfokus pada apa yang Anda ingin menjadi sosok seperti apa. Kalau Anda hanya ingin lebih sering membaca, semangat itu akan padam. Tapi jika Anda mulai melihat diri Anda sebagai pembelajar, maka membaca bukan lagi tugas, tapi itu adalah bagian dari diri Anda. Setiap tindakan kecil adalah bukti. Setiap pilihan adalah suara untuk identitas yang sedang Anda bangun. Maka pertanyaannya bukan lagi apa yang ingin saya capai, tapi saya ingin menjadi pribadi seperti apa. Ingin menjadi orang yang sehat, pilih air putih hari ini. Ingin jadi penulis, tulis 1 paragraf saja. Ingin jadi orang yang disiplin, bangun tepat waktu meskipun hanya 5 menit lebih pagi. Kemenangan kecil ini mungkin tampak sepele, tapi di baliknya ada sesuatu yang jauh lebih besar. Setiap kebiasaan kecil sedang memperkuat identitas Anda yang baru. Contohnya, Anda bangun jam 5 setiap hari, bukan karena tugas penting, tapi karena Anda mulai percaya bahwa diri Anda adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dan setiap kali Anda melakukannya, Anda bukan hanya mengalahkan rasa malas, tetapi Anda sedang memilih versi diri Anda yang lebih kuat. James Clear menulis, setiap tindakan adalah suara untuk identitas yang ingin Anda bentuk. Sekarang apa yang harus Anda lakukan? Ada 2 langkah sederhana yang harus Anda lakukan. Yang pertama, putuskan tipe orang yang Anda cita-citakan. Anda ingin seperti apa? Yang kedua, buktikan pada diri sendiri dengan kemenangan-kemenangan kecil setiap harinya. Ingat ya, tidak ada satu momen ajaib yang langsung mengubah siapa Anda. Tapi jika suara-suara itu dikumpulkan, identitas baru akan terbentuk perlahan tapi pasti. Jadi kalau hari ini Anda masih sering gagal, masih ragu, masih belum merasa jadi versi terbaik Anda, itu bukan akhir, itu titik Anda memulai.
Jangan tunggu sampai sempurna, mulailah dari yang kecil. Karena perubahan identitas bukan tentang ledakan besar, tapi percikan kecil yang Anda ulang setiap hari. Dan jika Anda ingin tahu bagaimana membangun kebiasaan kecil yang tidak hanya efektif, tapi terasa menyatu dengan hidup Anda, maka di pembahasan berikutnya, saya akan bahas kerangka 4 langkah sederhana yang bisa Anda gunakan. Sebuah sistem praktis, bukan sekedar teori yang telah membantu ribuan orang membentuk kebiasaan yang bertahan dan membentuk versi diri yang mereka banggakan. Klik subscribe sekarang karena kita akan masuk lebih dalam ke kebiasaan yang tidak hanya bekerja, tapi mengubah siapa Anda sebenarnya. Ada satu pola diam-diam yang menghampiri semua orang, dan inilah alasan kenapa kebiasaan baik sulit bertahan, berat, ribet, dan butuh motivasi ekstra, sedangkan kebiasaan buruk terasa begitu alami seperti otomatis. Misalnya, membuka media sosial bisa Anda lakukan tanpa pikir panjang, bahkan sebelum sadar Anda melakukannya. Tapi untuk membaca satu halaman buku, rasanya butuh niat yang besar, suasana yang pas, dan mood yang entah datang dari mana. Atau coba lihat hal ini, ngemil malam terasa wajar, tapi menyikat gigi sebelum tidur seringkali terlewat. Kalau ini terdengar familiar, Anda tidak sendiri. Dan ini bukan soal lemah niat atau bahkan kurang disiplin. Ini soal desain kebiasaan yang tidak sengaja Anda bentuk dan dibiarkan berjalan sendiri. Penulis menjelaskan bahwa semua kebiasaan terbentuk dari sistem yang disebut habit loop, sebuah siklus berulang yang terdiri dari 4 tahapan. Jadikan terlihat, jadikan kebiasaan menyenangkan, jadikan mudah, dan jadikan memuaskan. Jika Anda memahami cara kerjanya, maka Anda bisa membalik kendali, membentuk ulang hidup Anda dengan sengaja, bukan kebetulan. Inilah yang disebut sebagai 4 hukum perubahan perilaku. Untuk membangun kebiasaan baik, Anda hanya perlu mengikuti 4 langkah tersebut. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, jadikan terlihat jelas. Anda perlu membuat isyarat atau pengingatnya tampak jelas di depan mata. Contohnya, ketika Anda ingin mulai membaca buku setiap malam, letakkan bukunya di atas bantal. Jadi sebelum tidur, Anda langsung melihatnya, bukan malah ponsel yang ada di pinggir Anda. Ketika Anda ingin minum sehat setiap pagi, letakkan gelas berisi air putih di pinggir tempat tidur, sehingga ketika Anda bangun tidur, langsung Anda meminumnya. Jadi, paham kan sampai di sini bagaimana kaidah pertama ini diterapkan, yaitu jadikan terlihat jelas. Untuk itu, masuk kita ke pembahasan kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua yaitu jadikan kebiasaan tersebut menyenangkan. Gabungkan dengan sesuatu yang Anda nikmati agar terasa tidak membosankan. Kalau Anda ingin mulai olahraga tapi sering malas, coba gabungkan dengan hal yang menyenangkan seperti mendengarkan musik sambil olahraga, nonton serial drakor misalkan sambil treadmill. Maka tubuh Anda akan mulai mengasosiasikan kebiasaan baru ini dengan perasaan senang. Yang ketiga, jadikan mudah. Hukum ketiga ini artinya adalah Anda wajib permudah aksinya. Jangan langsung muluk-muluk. Fokus ke langkah terkecil dan paling mudah dilakukan. Ingin membiasakan membaca, jangan target 1 jam. Mulai saja dari 1 halaman, bahkan jika perlu cukup buka bukunya. Itu pun sudah langkah awal. Kuncinya lebih baik konsisten 2 menit setiap hari daripada 2 jam sebulan sekali. Yang keempat, jadikan memuaskan. Beri rasa puas segera, karena manusia akan mengulang hal yang terasa menyenangkan atau memberi kepuasan langsung. Misalnya, tandai di kalender sebagai satu tanda untuk 1 hari kesuksesan Anda. Lihat polanya dan Anda akan terdorong menjaga konsistensi. Atau hadiahi diri Anda sendiri setelah berhasil seminggu mempertahankan kebiasaan tersebut. Misalnya dengan memberikan hadiah, nonton film, atau membeli cemilan yang sehat. Tentu sekarang Anda bertanya, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk?
Menurut penulis, cukup balikan prosesnya. Yang pertama, sembunyikan pemicunya. Misalnya, jauhkan snack yang tidak sehat dari meja. Yang kedua, fokus pada sisi negatifnya, buat Anda tidak nyaman saat melakukannya. Yang ketiga, tambah hambatan, hapus aplikasinya atau log out akun Anda sehingga Anda tidak lagi belanja karena aplikasinya sudah Anda hapus. Yang keempat, hilangkan hadiahnya. Atur sistem di mana Anda merasa rugi kalau mengulang kebiasaan tersebut. Intinya, kebiasaan baik tidak lahir dari motivasi besar, tapi dari sistem yang kecil yang bekerja otomatis. Semakin terlihat, menarik, mudah, dan menyenangkan, semakin besar peluang Anda untuk konsisten. Bayangkan otak Anda seperti saluran air. Setiap kebiasaan kecil yang Anda ulang adalah aliran baru. Makin sering Anda lakukan, makin kuat jalur air tersebut. Sehingga suatu hari itu jadi otomatis. Disinilah banyak orang gagal. Mereka ingin berubah tapi tetap menjalani pola yang sama. Padahal perubahan besar justru dimulai dari sistem yang kecil yang dirancang dengan sadar. Seperti kata James Clear, bangun kebiasaan dengan desain, bukan dengan kebetulan. Sekarang pertanyaannya, apa kebiasaan baik yang ingin Anda lakukan atau kebiasaan buruk yang ingin Anda hilangkan? Silahkan tulis di kolom komentar agar para penonton video ini ikut memberikan semangat untuk meraih perubahan terbaik diri Anda. Jadi sekarang Anda tahu perubahan besar tidak ditentukan oleh seberapa ambisius tujuan Anda, tapi oleh seberapa cermat sistem yang Anda bangun dan jalani setiap hari. Karena hidup bukan tentang satu lompatan besar, tapi tentang langkah-langkah kecil yang Anda ulang dengan konsisten. Ingat baik-baik, setiap tindakan kecil hari ini adalah suara sunyi untuk identitas yang sedang Anda bentuk. Dan biasanya perubahan sejati terjadi bukan saat semua orang melihat, tapi justru ketika tidak ada yang memperhatikan, kecuali diri Anda sendiri. Maka mulai hari ini berhentilah menyalahkan diri sendiri karena gagal. Sebaliknya, mulai membangun sistem yang sederhana, realistis, dan sesuai dengan siapa Anda ingin menjadi. Bukan sistem sempurna, tapi sistem yang bisa Anda ulang meski hanya satu langkah dalam sehari. Kalau video ini membuka perspektif baru untuk Anda, bantu saya untuk menyebarkan manfaatnya. Tekan like, klik subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekat Anda. Karena mungkin satu klik Anda hari ini bisa menjadi percikan perubahan bagi hidup orang lain. Saya Sidik, sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, hidup Anda tak akan berubah karena satu keputusan besar, tapi karena ribuan keputusan kecil yang Anda ulang, bahkan saat tak ada yang melihatnya.